Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Agung Nugroho. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 2 dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Memang kalian anak solehah semua. Sebelum kita melakukan pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian dahulu. Pertama, saya akan mempresentasi kalian satu persatu. Aturannya adalah setiap nama yang saya panggil menyebutkan satu kata tentang saya. Menyebutkan satu kata tentang saya. Siap? Oke, yang pertama, Aulia Yasmin. Baik banget. Oke, tepuk tangan dulu, tak. Yang kedua, Orisha Sativa Nabila. Aku bersinar. Bersinar, tepuk tangan. Yang ketiga, Cantik Dian Ayu. Ya. Yang ketiga, Cayu Sekar. Asik banget. Oke, tepuk tangan lagi. Dina Sabila. Cool. Indi Salma Farhah. Shoot. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Lailatun Baroro. Cakep. Nazira Dwi Wulandari. Baik. Najwa Hanifatul Arafa. Kece. Putri Friski Haya. Hebat. Rizky Nur Fatimah. Gemes. Zahra Ulia Salsabila. Wih, santai. Terima kasih atas kejujuran kalian. Hari ini, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang teks biografi, yaitu menelaah terkait unsur-unsur yang dapat diteladani dari teks biografi. Nah, hari ini kita akan belajar KD 3.15, yaitu menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulis. Nah, dari KD tersebut tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi tentang unsur biografi, yaitu tentang strukturnya dan kaidah kebahasaan teks biografi. Yang kedua adalah menganalisis tabulasi data dan informasi tentang unsur-unsur teks biografi. Yang ketiga, menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang unsur-unsur teks biografi. Dan yang terakhir, memverifikasi kesimpulan data dan informasi tentang unsur-unsur teks biografi. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar teks biografi. Bapak memiliki 2 video yang akan kalian lihat. Silahkan kalian amati kedua video tersebut dan kalian bandingkan kedua video tersebut. Siap ya? Siap. Oke, dilihat semuanya, lihat ke depan ya. Oke. Mustafa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau akrab dipanggil Gus Mus adalah seorang kiai, penyair, pelukis, budayawan, cendekiawan muslim dan masih banyak lagi predikat yang disandangkan kepadanya. Sosok multi kreatif yang cenderung bersahaja namun terus bergerak, tak kenal lelah untuk melakukan berbagai kegiatan. Sebagai pelaku seni, bersastra merupakan aktivitas yang telah mendarah daging bagi beliau. Bersastra itu kan kegiatan manusia paling tinggi, melibatkan rasio dan perasaan, kata beliau. Pernah menjadi anggota DPRD Jawa Tengah periode 1987-1992, mewakili P3, dan sekarang mengasuh di Pondok Pesantren Rondotul Tholibin Leteh, Rembang.
Selain menulis, berceramah dan baca puisi, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri juga mengajar di pesantren Taman Pelajar Bank, selain juga pernah menjabat Rois PBNU. Banyak karya sastra yang telah dihasilkan oleh Gus Mus, baik berupa cerpen maupun puisi. Dan salah satu puisi Gus Mus yang paling fenomenal adalah puisi yang berjudul Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana. Puisi Gus Mus Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana merupakan salah satu puisi karangan Gus Mus yang sangat fenomenal, di mana keseimbangan Gus Mus dalam menghadapi pola pikir manusia saat ini. Manusia lebih mengedepankan egonya sendiri, sehingga kecurigaannya selalu muncul dalam sehari. Kecurigaannya yang membuat orang tidak akan merasa tenang terhadap dirinya sendiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Baik, itu tadi adalah video yang pertama. Sekarang kita akan menonton video yang kedua. Siap ya? Ya, siapa lagi kalau bukan Stephen Hawking, sosok fenomenal dan penuh kontroversial. Kehidupan awal. Bernama lengkap Stephen William Hawking. Hawking lahir tanggal 8 Januari 1942 di Oxford, Inggris dari pasangan Frank dan Isabel Hawking. Metode pengajaran progresif membuatnya gagal belajar saat di sekolah dasar. Ia baru bisa membaca ketika usianya masuk 8 tahun. Ayah Hawking ingin anaknya melanjutkan sekolah Westminster School. Namun Hawking yang berusia 13 tahun jatuh sakit pada saat ujian beasiswanya sehingga ia gagal mendapatkannya. Siapa yang tidak shock? Di usia muda, energik dan haus-hausnya menimba ilmu, ia terserang penyakit yang parah. Dokter mendiagnosis Hawking terkena penyakit amyotrophic lateral sclerosis atau ALS pada usia 21 tahun pada tahun 1963. Bergelimang karir fantastik dan karya emas, Stephen Hawking memberikan pengaruh besar bagi dunia. Meskipun keadaannya cukup mengkhawatirkan karena penyakit, namun ia berhasil menyelesaikan buku A Brief History of Time. Bekerja sama dengan pakar kosmologi Roger Spencer, ia melakukan menjelaskan teori relativitas umum Albert Einstein yang menunjukkan bahwa ruang angkasa dan waktu dimulai pada kelahiran alam semesta dan berakhir dengan lubang hitam. Menggabungkan teori Einstein dan teori kuantum, ia menemukan bahwa lubang hitam tidak diam saja. Di balik nama besar Hawking atas segala gagasan dan pemikirannya, ternyata ia juga merupakan sosok yang cukup kontroversial. Bagaimana tidak, ia dengan tegas menyatakan bahwa alam semesta bisa ada tanpa campur tangan Tuhan. Hal ini membuat reaksi publik yang menuai pro dan kontra, apalagi dari kalangan umat beragama. Hawking juga menyatakan bahwa lubang hitam dapat mengeluarkan radiasi akibat efek kuantum. Ia dianggap kontroversi sebab para ilmuwan masih belum mengetahui secara total bagaimana lubang hitam itu. Hawking memiliki prediksi tentang makhluk asing dari luar angkasa yang biasa disebut alien. Ia memperkirakan alien akan datang ke bumi dan akan menjadikan manusia sebagai budaknya. Dunia berduka atas meninggalnya ahli fisika teoretis Stephen Hawking pada usia 76 tahun di tahun 2018. Namun, pasca kematiannya, ia masih tetap menjadi pembicaraan hangat publik. Bagaimana tidak, barang-barang peninggalannya dilelang dengan harga fantastik. Dari lansiran Merdeka.com, 1 dari 5 salinan tesis dari Universitas Cambridge dibuka dengan kisaran $183.000 hingga $275.000 atau sekitar 2,7 miliar hingga 4,1 miliar rupiah. Barang lainnya yang juga dilelang seperti kursi roda berteknologi tinggi dan dilengkapi suara robot komputer dilelang dengan kisaran harga 278,4 juta sampai 418,4 juta. Video pertama bercerita tentang siapa? Gus Mus. Nama panjangnya Gus Mus siapa? Gus Mustafa Bisri. Kemudian video yang kedua bercerita tentang siapa? Stephen Hawking. Oke, betul sekali. Baik, dari kedua video yang sudah kalian amati tadi, kira-kira apa persamaan dari kedua video tersebut? Ada yang tahu? Yang pertama, tokohnya terkenal. Kedua, berprestasi. Perjalanan hidupnya bagaimana? Perjalanan hidupnya menarik, menginspirasi kita semua. Tepuk tangan buat kalian. Jika tadi adalah persamaan, pertanyaan yang kedua, apa perbedaan dari
kedua video tersebut? Apa perbedaannya? Kalau beda. Ya, tokohnya berbeda. Kemudian dari cerita tadi, Gusmus itu sangat religius. Gusmus itu tokoh yang sangat religius. Perilakunya patut dicontoh ya. Kalau yang satunya Stephen Hawking tidak religius, dia tidak memiliki agama. Betul sekali. Tepuk tangan lagi buat kalian. Video yang pertama bercerita tentang Gusmus. Siapa Gusmus itu tadi? Mustafa Bisri, tokoh kiai ya. Kiai, selain kiai atau ulama, beliau juga seorang sastrawan. Beliau sering menulis puisi-puisi. Selain sastrawan, beliau juga seniman pelukis, seni rupa ya. Nah, memang karya beliau itu lebih banyak ke arah religius. Kalau tidak percintaan, ke religius. Nah, itu dia selain berbakat di bidang seni, namun dia tetap seimbang. Bagaimana sih menjadi orang pintar, tapi kita harus seimbang antara keduniaan dan akhirat. Itulah Gusmus, begitu ya. Nah, contoh yang kedua adalah Stephen Hawking. Stephen Hawking adalah seorang ilmuwan, ya. Dari kisahnya memang sangat menginspirasi. Beliau itu diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan waktu masih kecil, beliau itu sudah divonis dokter meninggal dalam beberapa waktu yang akan datang. Tapi beliau dengan semangat, walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Stephen Hawking, belajar yang tekun, konsisten, tidak patah semangat. Akhirnya beliau menjadi seorang ilmuwan yang terkenal dan besar. Teori-teorinya banyak dipakai di kehidupan kita sekarang. Nah, itulah yang perlu kita contoh dari Stephen Hawking, yaitu semangatnya dalam belajar walaupun dia memiliki keterbatasan yang mungkin bagi sebagian orang itu sudah menyerah untuk hidup ya. Tapi Stephen Hawking menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi suatu halangan gitu ya. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak patut dicontoh. Nah, itulah tadi perbedaan dari kedua video tadi. Kalau Gusmus itu diceritakan memang tokoh yang sangat patut kita contoh dari berbagai aspek. Stephen Hawking itu dia karena dia itu seorang yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, akhirnya dia tidak mempercayai atau tidak percaya hal-hal yang semacam berbau gaib, gitu ya. Stephen Hawking memiliki kepercayaan bahwa semua hal di dunia ini tidak ada yang datang tiba-tiba. Jadi dia tidak mempercayai bahwa ada Tuhan di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini melalui proses ilmu pengetahuan. Adanya bumi itu bagaimana, adanya manusia itu prosesnya seperti apa. Stephen Hawking percaya bahwa itu sebuah ilmu pengetahuan. Sedangkan kita sebagai umat Islam itu mempercayai bahwa bumi, manusia itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, dua perbedaan itu. Baik, itu tadi cerita tentang kedua tokoh dari video yang sudah kita lihat. Kemudian dari kedua video yang sudah kita lihat, keduanya adalah merupakan video biografi tokoh. Nah, kalian sudah mengamati tadi dua video tadi. Kedua video tadi memiliki struktur yang sama seperti teks biografi. Kira-kira menurut kalian struktur dari teks biografi itu terdiri dari apa saja? Oke, yang pertama ada orientasi. Apa itu orientasi? Pengenalan. Ya, pengenalan. Jadi pada awal teks itu pasti bercerita tentang pengenalan tokoh, siapa namanya,
mungkin latar belakangnya apa, orang tuanya, asalnya mana, lahirnya kapan, gitu ya, tentang latar belakang tokoh. Kemudian yang kedua, sebetulnya ada apa? Peristiwa. Peristiwa di sini yang dimaksud adalah peristiwa yang dialami tokoh, tapi yang menarik ya. Peristiwa yang menarik yang dialami tokoh, yang peristiwa itu nanti akan menginspirasi kita sebagai pembaca. Paham? Kemudian yang terakhir adalah reorientasi. Apa itu reorientasi? Penegasan ulang. Betul sekali. Nah, dari video yang kalian amati juga tadi, kira-kira unsur kebahasaan apa yang banyak atau ciri-ciri kebahasaan yang sering muncul dari teks biografi tadi itu apa? Yang pertama, pronomina. Kemudian ada konjungsi. Konjungsinya konjungsi apa? Konjungsi waktu. Kemudian kata kerja pasif. Kemudian adjektiva atau kata sifat. Oke, saya jelaskan. Yang pertama pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti orang. Contohnya apa saja? Ia, beliau. Kemudian apalagi? Mereka, saya, dia, dan lain-lain. Nah, di teks biografi itu lebih banyak menggunakan beliau, ia, dia. Kenapa? Karena teks biografi itu menceritakan tokoh, tapi yang menulis itu adalah orang lain. Kalau autobiografi adalah teks biografi yang penulisnya itu adalah si tokoh itu sendiri. Autobiografi banyak menggunakan kata ganti orang pertama. Kalau biografi banyak menggunakan kata ganti orang ketiga. Kemudian banyak menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan itu adalah kata kerja yang tindakannya itu terlihat, gitu ya. Kata kerja tindakan. Misal apa? Berjalan, menendang, makan, melompat, memukul, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya banyak menggunakan adjektiva atau kata sifat. Kenapa banyak menggunakan adjektiva? Karena teks biografi itu menceritakan tokoh. Otomatis kita menceritakan sifat-sifat dari tokoh tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada kata hubung atau konjungsi waktu. Karena menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, otomatis banyak menggunakan konjungsi waktu. Kemudian kata kerja pasif. Kenapa kata kerja pasif? Alasannya sama. Karena teks biografi menceritakan orang ketiga. Paham sampai sini? Paham. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Baik. Bapak memiliki beberapa gambar, silahkan diamati kira-kira ini tokoh siapa, gitu ya. Oke, yang pertama, siapa tokoh yang ada di depan? Iqbal Ramadan. Kemudian yang kedua, Ahmad Tohari. Dan yang ketiga, Kiai Haji Muntaha. Yang pertama, Iqbal Ramadan. Siapa Iqbal Ramadan? Aktor. Dia bagaimana? Coba jelaskan Iqbal Ramadan seperti apa? Ganteng, pinter. Kemudian pinter, aktor, berbakat, dancer juga. Seperti Pak Agung ya. Multi talent. Tokoh yang kedua adalah Ahmad Tohari. Siapakah Ahmad Tohari? Sastrawan, penulis cerpen, penulis novel. Bahkan beberapa cerpen dan beberapa novelnya sudah difilmkan. Yang paling terkenal adalah Ronggeng Dukuh Paruk, yang kemudian difilmkan. Filmnya judulnya Sang Penari. Pernah nonton ya?
Kemudian yang ketiga adalah Kiai Haji Muntaha. Siapa Kiai Haji Muntaha? Kiai pendiri Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah tempat kalian tinggal saat ini. Nah, dari 3 gambar yang sudah Bapak tampilkan tadi, Bapak sudah memiliki 3 teks biografi tentang 3 tokoh yang ada di gambar tadi. Nah, tugas kalian adalah setelah ini kalian berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian kalian analisis, kalian cari unsur-unsur dari teks biografi. Paham? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari teks biografi yang ada, yang Bapak berikan nanti kalian ceritakan ulang. Jadi setiap paragraf nanti kalian cari inti paragraf atau ide pokok paragrafnya, kemudian kalian kembangkan sendiri, kalian tulis kembali menggunakan bahasa kalian sendiri menjadi teks biografi yang baru. Paham sampai sini? Oke, kalau gitu sekarang kalian berkelompok sesuai dengan yang sudah saya bentuk kemarin. Ada yang ditanyakan? Ada Pak. Apa? Apa bedanya ia dan beliau? Oh ya, itu kan semuanya termasuk dalam pronomina ya, kata ganti orang ketiga. Nah, bedanya adalah kalau beliau itu digunakan untuk tokoh yang kita lebih hormati, tokoh yang lebih tua. Contoh kalau di teks itu, kalau di teks biografi yang menceritakan Kiai Haji Muntaha itu pasti menggunakan kata gantinya beliau. Beda kalau Iqbal Ramadan menggunakan ia atau dia. Paham ya? Termasuk kamu nanti kalau di kehidupan sehari-hari kalau mau menggunakan kata ganti orang harus melihat orangnya. Kalau sesama rekan sejawat kamu boleh menggunakan kata dia, tapi kalau kepada orang yang lebih tua dan kalian hormati itu bisa menggunakan beliau. Paham? Paham. Ada pertanyaan anak-anak? Ada. Bagaimana cara menceritakan kembali teks biografi? Oh, cara menceritakan kembali dengan bahasa sendiri gitu ya. Nah, caranya adalah setiap paragraf dalam teks kamu cari ide pokoknya dulu. Misal dalam teks yang kamu pelajari ini tentang Iqbal Ramadan, pada paragraf pertama itu ide pokoknya adalah tentang menceritakan siapa Iqbal Ramadan. Kemudian kamu tulis lagi dengan bahasa kamu sendiri. Begitu ya? Bisa? Paham? Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa tunjuk tangan. Oke. Ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Gimana sih Pak caranya ide pokok dari sebuah teks biografi Pak? Mencari ide pokok dalam sebuah teks. Oke. Nah, dari ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Berarti kalian harus mencari kalimat utama dalam setiap paragraf. Kalimat utama itu letaknya biasanya kalau nggak di depan, di akhir paragraf. Kamu tentukan dulu kalimat utamanya mana. Setelah kalian menemukan kalimat utama, kemudian inti dari kalimat utama itu adalah ide pokok. Lah, dari ide pokok itu tadi kemudian kalian kembangkan lagi menjadi paragraf dengan bahasa kalian
sendiri untuk menceritakan kembali teks biografi yang kalian baca. Paham? Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, baik. Setelah kalian berdiskusi, silahkan setelah ini kalian mempresentasikan ke depan hasil diskusi kalian per kelompok ya. Satu kelompok maju semua. Siap? Siap. Oke, silahkan dimulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Orientasi peristiwa kaidah kebahasaan, yaitu dari teks Iqbal Ramadan. Yang pertama ada pronomina. Yang pertama banyak menggunakan kata ganti dia, laki-laki yang tampan itu. Konjungsi, keterangan waktu ada selanjutnya, setelah itu, berikutnya, dan kemudian. Dan kata kerja pasif yaitu ada diperankan, didapat, dan dinyanyikan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan boleh kembali ke tempat asalnya. Terima kasih. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kaidah kebahasaan tentang novel tentang Ahmad Tohari. Kaidah kebahasaan. Pronomina beliau, pria yang berasal dari Banyumas itu. Adjektiva sederhana, bersahaja, pintar. Konjungsi waktu, setelah, kemudian, berikutnya, pertama, kedua, dan ketiga. Dan kata kerja pasif ditulis, didapat, dan digambarkan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, tadi kita habis menganalisis struktur sama kaidah kebahasaan. Dari biografi Kiai Haji Muntaha Al-Habib. Strukturnya ada orientasi, peristiwa, sama reorientasi. Lalu kaidah kebahasaannya ada pronomina atau kata ganti orang. Itu ada beliau, kiai karismatik, dan pemuka agama. Lalu untuk konjungsi waktunya ada kemudian, setelah itu, dan berikutnya. Dan kata kerja pasifnya ada didengarkan, dicintai, disegani, dibanggakan, dan disampaikan. Untuk adjektivanya ada karismatik, bersahaja, dan bijaksana. Sekian dari Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke tempat duduknya. Baik, dari hasil diskusi yang sudah kalian sampaikan, semuanya bagus-bagus, semuanya benar semua. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Nah, dari hasil diskusi kalian yang sudah kalian presentasikan, yaitu terkait struktur teks biografi dan kaidah kebahasaannya, itu kalian dapat menganalisis dengan baik semua. Dan untuk tugas yang kedua yaitu menceritakan kembali teks biografi yang sudah kalian tulis juga, nanti dikumpulkan kepada saya, ditulis masing-masing individu. Walaupun satu kelompok mengerjakannya, tapi ditulis masing-masing individu, dikumpulkan kepada saya, nanti akan saya koreksi sebagai penilaian individu. Paham ya? Oke. Dari pembelajaran teks biografi yang sudah kita jalani tadi, pembelajaran berjalan menyenangkan atau membosankan? Baik, terima kasih. Sangat menyenangkan ya. Dari yang kalian pelajari tadi, kalian ternyata berhasil menganalisis kaidah kebahasaan dan struktur teks biografi. Bahkan kalian juga bisa menceritakan kembali teks biografi. Apa sih fungsi kalian menganalisis teks biografi untuk kehidupan kalian nanti? Yang pertama,
kalian tadi berhasil menganalisis pronomina kata ganti orang ketika ada dia, ada beliau. Kamu semua bisa membedakan mana saat kita menggunakan kata beliau, mana saat kita menggunakan dia. Beliau itu digunakan untuk siapa? Orang yang terhormat, orang ketiga, orang yang terhormat, orang yang lebih tua dari kita. Kalau dia digunakan untuk orang yang sederajat atau teman sejawat, gitu ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kamu kalau menceritakan orang yang lebih tua dari umur kita atau orang yang kita hormati, itu menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu beliau, untuk menghormati orang tersebut. Paham? Dan kalian juga berhasil menceritakan kembali teks biografi, sehingga kalian juga bisa meneladani hal-hal positif dari tokoh-tokoh yang sudah kalian analisis tadi, gitu ya. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Baik, untuk pembelajaran yang akan datang, kalian akan menuliskan teks biografi. Silakan kalian observasi dulu tokoh siapa kira-kira yang akan kalian tulis. Kalian observasi latar belakangnya, kemudian tanggal lahirnya kapan, kemudian prestasinya apa saja, kemudian peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang menarik dari tokoh yang akan kalian tulis. Di pertemuan yang akan datang, kita akan menuliskan teks biografi yang sudah kalian observasi. Paham sampai sini? Paham. Oke, kalau sudah paham, pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Ada kata-kata yang menyakitkan hati kalian baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.